Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita bertemu dalam pembelajaran agribisnis pakan ternak ruminansia, di mana pada pertemuan pembelajaran kali ini kita akan membahas kompetensi dasar menganalisis penyusunan formulasi pakan ternak ruminansia, di mana pada video kali ini kita akan membahas tentang formulasi pakan dengan menggunakan penyusunan formulasi pakan menggunakan metode bujur sangkar. Kita akan mengingat kembali sekilas tentang formulasi pakan, karena ini sudah kita bahas pada kelas 10 kemarin di dasar-dasar pakan ternak. Nah, apa itu tujuan penyusunan formulasi pakan? Di mana di sini tujuannya adalah agar kandungan nutrisi pakan sesuai dengan yang dibutuhkan ternak untuk memenuhi kebutuhan hidup, misalnya untuk berjalan dan lain-lain. Kebutuhan hidup pokok, kemudian pertumbuhan untuk bertambah lebih besar, kemudian produksi, misalnya pada ternak ruminansia perah, maka yang diproduksi adalah susu, sedangkan untuk ternak ruminansia pedaging, maka yang diproduksi adalah daging, dan reproduksi, yaitu untuk berkembang biak. Nah, ada 3 metode penyusunan formulasi pakan. Mungkin kalian untuk mengingatkan kembali pembelajaran kita di kelas 10 kemarin, tolong kalian sebutkan 3 metode penyusunan formulasi pakan. Nah, silahkan tuliskan jawaban kalian pada kolom komentar di video ini, ya. Kembali kita membahas tentang formulasi pakan, yaitu menggunakan metode bujur sangkar atau square method. Misalnya ada contoh kasus. Susunlah formulasi pakan dengan metode bujur sangkar yang terdiri dari dedak pK 10% dan bungkil kelapa pK 20% untuk mendapatkan kadar protein kasar 14%. Jika jumlah pakan konsentrat akan dibuat sebanyak 100 kg, hitunglah jumlah masing-masing bahan pakan yang harus disiapkan. Jadi di sini kita punya 2 bahan pakan, yaitu dedak dengan pK 10% dan bungkil kelapa dengan pK 20%. Dari kedua bahan pakan ini kita akan membuat pakan konsentrat dengan kadar pK 14%. Maka di sini kita harus menentukan berapa persentase masing-masing kedua bahan tersebut. Kemudian, jika jumlah pakan konsentrat yang akan kita buat sebanyak 100 kg, maka jumlah masing-masing bahan pakan yang harus disiapkan juga harus kita hitung di sini. Ya, untuk penyelesaian kasus tadi, maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita melakukan perhitungan selisih dari kadar pK dari kedua bahan pakan dan pK yang diinginkan dalam pakan konsentrat. Di mana kita punya 2 bahan pakan dedak dengan pK 10% dan bungkil kelapa dengan PK 24%. Dari ketiga PK ini kemudian kita lakukan pengurangan silang, ya. Pengurangan silang dari nilai yang lebih besar dikurang dengan nilai yang lebih kecil. Jadi untuk dedak itu nanti didapatkan dari pengurangan hasil persentase bungkil kelapa dikurang PK yang diinginkan. Sedangkan untuk bungkil kelapa juga demikian, didapatkan dari PK yang diinginkan dikurang dengan PK daripada dedak. Coba kita hitung pengurangan silang, ya. Untuk bungkil kelapa yaitu didapat dari 14 dikurang 10 sehingga didapatkan hasil sebesar 4 bagian.
Nah, sedangkan untuk dedak ini didapatkan dari pengurangan bungkil kelapa dikurang dengan PK yang diinginkan, yaitu 14, sehingga didapatkan 10 bagian. Dari hasil pengurangan ini kemudian kita jumlahkan. Nanti untuk kita gunakan pada langkah selanjutnya, yaitu 10 bagian ditambah 4 bagian mendapatkan 14 bagian. Jadi di sini untuk dedak itu ada 10 bagian, sedangkan bungkil kelapa itu 4 bagian. Ini kemudian nilai ini kita gunakan untuk penyelesaian langkah berikutnya, ya. Langkah kedua, tadi dedak itu 10 bagian dikurang 14. 14 ini dari penjumlahan hasil pengurangan, ya. Dikali 100% didapatkan hasil 71,43%. Kemudian bungkil kelapa itu 4/14 dikali 100% didapatkan hasil 28,57%. Jadi jumlah masing-masing bahan pakan untuk membuat pakan konsentrat dengan kadar PK 14% adalah dedak sebanyak 71,43%, sedangkan bungkil kelapa sebanyak 28,57%. Sehingga jika kita jumlahkan kedua jumlah dari masing-masing bahan pakan di sini adalah sebanyak 100%. Nah, ini sudah kita dapatkan persentase masing-masing bahan pakan, ya, untuk membuat pakan konsentrat dengan kadar PK 14%. Nah, dari jumlah ini kemudian kita gunakan sebagai dasar untuk membuat pakan konsentrat sebanyak 100%. Ini langkah ketiga, di mana tadi dedak 71,43% persentasenya dikali jumlah pakan konsentrat yang akan kita buat, yaitu sebanyak 100 kg. Sehingga jumlah dedak yang harus disiapkan adalah 71,43% dikali 100 kg, hasilnya sebanyak 71,43%. Kemudian bungkil kelapa itu tadi persentasenya sebanyak 28,57% dikali dengan jumlah pakan konsentrat yang akan kita buat, yaitu sebanyak 100 kg, sehingga didapatkan hasil 28,57 kg. Nah, sehingga nanti jika kita jumlahkan kedua bahan pakan ini, maka totalnya adalah 100 kg sesuai dengan jumlah pakan konsentrat yang akan kita buat. Nah, demikianlah cara penyusunan formulasi pakan dengan metode bujur sangkar. Jika ada hal yang ingin ditanyakan, silahkan untuk dituliskan di kolom komentar, mungkin bisa kita diskusikan. Nah, untuk sebagai latihan, silahkan kalian coba-coba hitung bagaimana untuk menyusun formulasi pakan dan menentukan jumlah kebutuhan masing-masing bahan pakan pada kasus berikut ini. Mungkin demikianlah pertemuan kita pada pembelajaran formulasi pakan penyusun dengan metode bujur sangkar kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akan bertemu lagi pada pembahasan materi selanjutnya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.